wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta kita doa bersama-sama dulu ya. Ayo berdoa, tangannya diangkat dan kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berdoa ya. Nah, sekarang Ibu minta coba anak-anak lihat teman-temannya yang di sebelahnya, kiri kanannya, ada yang tidak masuk? Hadir semua ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari peristiwa alam, salah satunya yaitu gempa bumi. Jadi, gempa bumi itu adalah peristiwa guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi karena disebabkan pergeseran batuan di dasar permukaan bumi. Nah, di Indonesia ini sering sekali loh terjadi gempa bumi. Ada yang tahu kenapa? Nah, karena Indonesia itu terletak dekat lempengan Eurasia, lempengan Indo-Australia, dan lempengan Pasifik. Nah, jadi karena kita berdekatan dengan lempeng-lempeng itu, maka Indonesia sering sekali terjadi gempa bumi. Akibat dari gempa tersebut, banyak rumah-rumah yang rusak karena besarnya getaran gempa. Gempa bumi juga berpotensi pada tsunami karena pusat gempanya ada di dasar laut. Kalau ada gempa seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Ayo, siapa yang tahu kalau ada gempa, apa yang kita lakukan yang pertama? Nah, benar, yang pertama yaitu kita cari tempat berlindung yang kokoh, terutama untuk melindungi bagian kepala. Misalnya, bisa di kolong meja. Selanjutnya yaitu matikan kompor dan matikan listrik. Seperti ini. Nah, selanjutnya usahakan jangan berdiri di dekat kaca, karena kaca ini berbahaya sekali anak-anak. Nah, selanjutnya yang terakhir yang bisa kita lakukan pada saat gempa besar seperti tadi, yaitu lari ke lapangan terbuka atau tempat yang terbuka. Sampai di sini, Ibu harap semuanya paham ya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar gempa tadi, itu ada alatnya. Para ilmuwan menggunakan alat ini untuk mengetahui getaran dari gempa yang berupa zigzag. Alat ini yaitu bernama seismograf. Nah, jadi seismograf itu adalah alat atau sensor getaran yang biasa digunakan oleh para ilmuwan untuk mengetahui berapa besar dari gempa bumi tersebut. Nah, bisa kita lihat kan, Indonesia itu terdiri dari banyak perairan dan banyak pegunungan. Jadi, tentu saja sumber kekayaan alamnya sangat berlimpah. Apa sih itu kekayaan alam? Ada yang tahu? Nah, jadi kekayaan alam adalah seluruh hasil sumber daya alam yang sangat melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara lengkap. Nah, berdasarkan asalnya, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu ada sumber daya alam hayati, yang kedua yaitu ada sumber daya alam non-hayati. Nah, jadi sumber daya alam hayati itu contohnya seperti hewan, tumbuhan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati itu contohnya seperti angin, udara, matahari, dan sebagainya. Jadi, sumber daya hayati dan non-hayati ini memiliki sifat. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sifatnya dapat diperbarui. Jadi contohnya seperti kita setelah mengambil tumbuhan, nanti bisa juga kita setelah itu bisa kita tanam kembali. Jadi masih bisa diperbarui. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Ini bersifat tidak dapat diperbarui karena matahari tidak dapat diperbarui kan anak-anak. Jadi secara umum penggunaan sumber daya alam ini adalah untuk bahan makanan, bahan baku, dan bahan penghasilan. Sumber daya alam ini mutlak diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kesimpulannya, gempa bumi itu adalah getaran yang diakibatkan oleh pergeseran batuan yang ada di dalam bumi. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur berapa besar dari gempa bumi itu disebut dengan seismograf. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa Indonesia kita ini mempunyai banyak sekali pegunungan dan perairan, sehingga kaya sekali akan kekayaan alam yang melimpah.
Nah, sampai di sini Ibu harap semuanya dapat dipahami ya. Baik. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah, amin. Nah, selanjutnya Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.